Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baiklah sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Yudo untuk dapat memimpin doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Semuanya diikutin ya. Oke. Oke, baiklah anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat menguraikan dan memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu mau tanya, apakah berpikir komputasional itu ada yang sudah tahu? Dari kata apa komputasional ini? Oke, ada kata komputernya ya, Nak? Oke, baik, Ibu jelaskan. Berpikir komputasional yaitu proses berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah dengan efektif dan efisien. Oke. Berpikir komputasional itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu dekomposisi, 2 pengenalan pola, 3 abstraksi, 4 algoritma. Di antara 4 ini ada yang sudah tahu? Oke, baik. Ibu jelaskan ya, mulai dari yang pertama dekomposisi. Oke, baik anak-anak, yang pertama yaitu dekomposisi. Kelihatan gambar yang ditampilkan di slide ini, Nak? Oke, gambar apakah itu? Ya, gambar panitia perlombaan pada hari kemerdekaan. Oke, baiklah. Kira-kira di antara kalian pernah tidak mengikuti perlombaan pada 17 Agustus atau pada hari kemerdekaan? Pernah. Perlombaan apa saja itu, Nak?
Iya, ada perlombaan makan kerupuk, ada perlombaan balap karung, ada panjat pinang. Iya, banyak kan perlombaannya kan? Oke. Setelah kalian mengikuti perlombaan itu, yang kalian perhatikan, kira-kira panitianya itu apakah cuma satu orang? Tidak, iya banyak panitianya ya kan. Artinya ada petugas-petugasnya ya kan. Ada yang panitia di lomba makan kerupuk, ada panitia yang di lomba balap karung ya kan. Ada yang di lomba tarik tambang ya kan. Ya, jadi artinya tidak dikelola pada satu panitia. Ada bagian-bagian panitianya. Oke. Baik, dari penjelasan kalian, Ibu jelaskan dekomposisi. Oke, dekomposisi adalah proses memecahkan persoalan besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah untuk diselesaikan. Oke, apa kaitannya dengan kegiatan perlombaan pada perayaan 17 Agustus? Siapa yang tahu? Oke, apa tujuan dari kegiatan perlombaan 17 Agustus? Ya, untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Oke, berarti intinya agar ada perayaan hari kemerdekaan. Oke. Jadi, suatu perlombaan itu tidak akan cepat selesai jika dikelola oleh satu orang. Jadi, maka dibentuklah kepanitiaan dengan bagian-bagian kecilnya. Ya, contoh kegiatan 17 Agustus. Ada panitia-panitianya, ya kan? Yang pertama ketua, yang terdiri dari ketua, kemudian dibentuk kepanitiaan kecilnya. Tujuannya agar perlombaan itu dapat terkoordinir dengan baik dan dapat selesai dengan yang sesuai kita harapkan, ya kan? Agar berjalan dengan lancar perlombaannya. Oke, bagaimana? Coba bayangkan bagaimana jika perlombaan itu dikelola oleh satu orang. Nah, satu kepanitiaan, misalnya Pak Budi sebagai panitia perlombaan makan kerupuk, dan Pak Budi juga sebagai panitia lomba balap karung, dan Pak Budi juga sebagai panitia panjat pinang. Apa yang terjadi? Iya, perlombaan mungkin bisa jadi kacau balau, tidak bisa sekali serentak dijalankan ya kan. Kemudian Pak Budi juga akan merasa capek sendiri, ya kan? Nah, jadi perlombaan dari kegiatan 17 Agustus itu maka dibentuklah panitia-panitia kecilnya. Ada bagian-bagian kecilnya, ya kan? Agar pekerjaannya itu lebih mudah dan cepat selesai, mudah diselesaikan. Oke, baik, itulah dekomposisi. Oke, untuk pembelajaran komputasional yang kedua yaitu pengenalan pola. Oke, di sini pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat di sini dari gambar apa ini, Nak? Kelihatan? Kapan kalian melihat gambar seperti ini? Oke, iya, di jalan raya. Apa namanya? Iya, lampu lalu lintas. Oke, terdiri dari berapa warna? Iya, 3 warna. Ada merah, ada kuning, dan hijau. Kalau merah artinya apa tuh? Ya, berhenti. Kalau kuning, hati-hati dan bersiap. Oke, kalau lampu hijau, iya, boleh jalan. Oke, kira-kira kalian, kita tadi pengenalan pola. Kira-kira setelah lampu merah,
setelah lampu merah, biasanya lampu apa? Ya, bagus. Lampu kuning. Itu artinya kita bersiap-siap untuk untuk jika lampunya hijau berarti kita bersiap-siap untuk. Nah, sekarang lampunya hijau berarti kita harus jalan. Baik. Nah, dari pengenalan pola ini, dari warna lampu di lalu lintas, kita kan bisa hafal kan, bisa paham kan apa maksud dari tujuan pola lampu di jalan lalu lintas. Oke ya. Oke, jadi apakah pernah setelah lampu merah langsung ke hijau? Oke, ada lampu kuningnya terlebih dahulu kan? Oke, atau lampu pernah ketika kalian di jalan, ketika lampunya hijau, tiba-tiba langsung kuning. Pernah? Tidak. Artinya kan ada urutannya. Setelah lampu hijau, pasti lampu merah. Setelah lampu merah, lampu kuning. Setelah lampu kuning dan selanjutnya lampu hijau. Artinya berpola. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Oke, Ibu tampilkan dulu gambarnya ya. Oke, bisa dilihat slide-nya, Nak. Nah, di sini gambar apa ini? Ya, gambar ketika belanja di supermarket. Ya, di Alfamart, ya betul, di supermarket boleh. Di Sujuya, oh ya benar. Maksudnya apa? Yang ketiga kita abstraksi. Oke, benar. Jawaban kalian semuanya benar. Oke, Ibu kasih penjelasan ya tentang abstraksi. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Oke, sudah paham? Oke, Ibu kasih penjelasan dari gambar berikut ya. Oke, misal kalian Ibu tugaskan untuk berbelanja alat-alat tulis di supermarket. Oke, Ibu beri catatan alat tulis, 1 buku tulis, Ibu beri catatan belanjaannya atau daftar belanjaannya, 1 buku tulis, kemudian daftar selanjutnya penggaris, kemudian penghapus, dan pensil. 4 macam ini. Ibu kasih daftar belanjaan kepada kalian. Ketika kalian sampai di supermarket, ke tempat mana yang kalian akan tuju? Iya, ke bagian alat tulis. Apakah kalian akan singgah di tempat bagian alat mandi? Ketika kalian singgah ke tempat alat mandi, apakah kalian menemukan barang-barang yang sesuai dengan daftar belanjaan yang Ibu minta? Tidak. Oke, jadi kemana kalian akan pergi? Ya, ke tempat alat-alat tulis. Apakah ketika kalian sudah sampai di tempat alat tulis, apakah semuanya kalian ambil? Iya, tidak. Bagus, sesuai dengan daftar belanjaan yang Ibu minta. Apa saja itu tadi? Iya, yang pertama buku tulis, kemudian penggaris, penghapus, dan pensil. Oke, bagus. Artinya ketika kalian berbelanja di supermarket dengan daftar belanjaan yang kalian bawa, ya kan? Sesuai dengan daftar belanjaan yang kalian bawa, itulah yang akan kalian beli.
Oke. Dan apa manfaatnya ketika kita berbelanja dengan menggunakan daftar belanjaan? Ya, manfaatnya kita lebih fokus mencari apa yang kita butuhkan. Oke. Siapa yang punya pengalaman ke supermarket sudah membawa catatan belanjaannya? Oke, bagus. Sudah ada ya yang menerapkan seperti itu. Oke. Dengan berbelanja dengan menggunakan daftar belanjaan akan membuat kita lebih fokus berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Oke, baiklah. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu algoritma. Arti algoritma di sini langkah demi langkah yang diambil untuk menyelesaikan suatu masalah. Baiklah anak-anak, coba apa saja kegiatan dari algoritma ini? Contohnya, oke, di sini Ibu tampilkan gambar apa ini, Nak? Iya, siapa yang sudah pernah makannya? Ya, rata-rata semua sudah pernah ya. Oke, sekarang Ibu tanya, siapa yang sudah pernah menyajikannya sendiri tanpa dibantu dengan ibunya? Oke, bagus. Apakah kalian sebelum menyajikan itu kalian melihat cara penyajiannya di kemasannya? Oke, bagus. Bu, oh ya. Nah, biasanya dia melihat ketika ibunya memasak. Oke. Iya, bagus. Oke, baik anak-anak. Ketika kita mau memasak Indomie atau mie kemasan lainnya, biasanya di belakang kemasannya itu ada cara penyajiannya. Ya, coba kita perhatikan dari cara penyajian mie tersebut. Oke, yang pertama yaitu rebus mie dan bahan pelengkap dalam 400 cc atau 2 gelas air mendidih selama 3 menit sambil diaduk. Ya kan? Langkah selanjutnya yang kedua, sementara mie direbus, campurkan bumbu, minyak bumbu, dan kecap ke dalam piring. Oke ya. Kemudian yang ketiga, ambil 12 sendok makan air rebusan mie, campurkan ke dalam piring yang sudah ada bumbunya. Yang keempat langkahnya, tiriskan mie, campurkan dengan bumbu, aduk hingga merata. Oke, langkah yang terakhir adalah taburkan bawang goreng dan mie nyemak si lezat siap disajikan. Oke. Coba bayangkan bagaimana kalau kita tidak menyajikan mie ini tidak sesuai dengan urutan cara penyajian yang ada di kemasan. Misal kita bisa nggak kira-kira kita tidak mengikuti cara penyajian ini? Ya kan? Apa yang terjadi? Iya, mungkin minyak masih mentah atau kita tidak mengikuti instruksinya ini. Misal kita diminta langkah-langkahnya itu merebus mie ke dalam air selama 3 menit. Coba kalau kita rebus minyak selama 10 menit deh. Apa yang terjadi? Iya, minyak akan menjadi lembek, bahkan bisa jadi hancur minyak kan karena kelamaan. Atau kita nggak rebus, kita nggak mau deh rebus minyak. Apa yang terjadi? Iya, minyak masih mentah, Bu. Oke. Minyak keras. Iya. Oke, jadi ketika kita menyajikan mie ini harus mengikuti langkah-langkah yang ada di kemasan mie-nya.
Oke, baiklah anak-anak, dari 4 penjelasan berikut ada algoritma, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan dekomposisi. Ada yang perlu dipertanyakan? Oke, paham ya? Oke, baik. Di sini Ibu ada LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Oke. Ibu sajikan LKPD ini, kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, di sini ada, Bu jelaskan dari LKPD-nya ini. Penunjuknya yang pertama yaitu, bacalah setiap instruksi dengan cermat. Kemudian diskusikan bersama kelompok sebelum menuliskan jawaban. Kemudian yang ketiga, tulis jawaban dengan rapi di kolom yang tersedia. Gunakanlah langkah-langkah komputasional untuk menyelesaikan soal. Oke, baik. Ibu jelaskan ya. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Apa masalahnya? Ya, di sini identifikasi masalahnya yang pertama, Sinta ingin membuat jus mangga untuk keluarganya. Ia menyiapkan bahan, mencuci, memotong, dan memasukkan ke dalam blender. Menambahkan air dan gula, lalu menuangkan ke dalam gelas. Oke ya, itu masalahnya ya. Tugas kalian adalah, satu, identifikasi masalah utama yang dihadapi Sinta. Kemudian, yang kedua, tuliskan informasi penting dari teks tersebut. Oke. Selanjutnya, aktivitas yang kedua adalah berpikir komputasional. Yang pertama, lakukan dekomposisi. Dari kegiatan Sinta tadi ingin membuat jus mangga untuk keluarganya, coba kelompokkan manakah yang dia langkah berpikir komputasional, yang mana dekomposisinya, kemudian yang mana pengenalan polanya, kemudian yang mana abstraksi dan algoritmanya. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, kelompokkan mana yang dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dari masalah Sinta ingin membuat jus mangga untuk keluarganya. Oke, silahkan diskusikan secara berkelompok. Nanti Ibu kasih waktu 15 menit cukup ya? 15 menit berdiskusi. Nanti setelah kalian berdiskusi, kita akan presentasikan ke depan kelas. Oke, baik. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Oke, baiklah anak-anak. Waktu selesai. Baik, kelompok 1 silahkan presentasikan hasil diskusinya ke papan tulis ke depan. Dan kelompok lain silahkan simak dari presentasi kawannya masing-masing. Oke, baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Oke, setelah setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kita ambil kesimpulan ya, bahwa pembelajaran komputasional itu adalah pembelajaran yang tujuannya untuk menyelesaikan suatu masalah agar permasalahan itu dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, apa yang kalian dapatkan pembelajaran hari ini? Iya, ada berapa pembelajaran komputasional? Ada 4. Oke, apa itu yang pertama? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Bagus. Oke, baik.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya.